Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024. Untuk itu jangan lupa sediakan hosti dan anggur atau roti, sirup atau teh sebagai penggantinya. Dan marilah kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024 ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, maka kami dapat menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari ini. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah. Dan hadirlah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan juga di House of Warlot di Sentul City ini. Dan jadilah kiranya ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ku masuk ke hadirat di tempat kudusmu, di tempat kudusmu Tuhan. Tiada kata-kata, tiada kata-kata selain puji dan sembah, selain puji dan sembah saat-saat ini, saat ini. Alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu, bersamamu selalu, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu, kekudusanmu penuhi tempat ini, penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baik-baik, ku sembah Kau dalam baik-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, sekali Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu, kekudusanmu penuh
sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan, kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi, masuk ke hadirat. Masuk ke hadirat di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu. Tiada kata-kata selain pujian, tiada kata-kata selain janji dan semua saat-saat ini, saat-saat ini. Alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu, bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini, penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, dalamku. Sekali lagi, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini, penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, kan nyata dalamku. Sekali lagi, Engkau Tuhan, pujian.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sediakanlah kitab Injil Lukas pasal 24. Kita baca mulai dari ayat 13 sampai ayat 35. Injil Lukas pasal 24, kita baca mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 35. Sebelumnya, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih setiamu menganugerahkan pada kami saat ini waktu kesempatan yang sangat-sangat berharga untuk pemberitaan firman Tuhan. Berkati dan urapilah kami semuanya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarkan, sehingga firman-Mu Tuhan bisa menjadi kekuatan, menjadi pedoman, berkat bagi kami semuanya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita perjalanan dua orang murid dari Yerusalem ke Emmaus ya, ke satu desa yang kira-kira 7 mil atau 11 km. Jadi kalau jalan kaki 2 jam kira-kira ya, cukup jauh ya. Dan kejadiannya kedua murid Tuhan berjalan kaki ke Emmaus ini pada hari persis kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu itu subuh, pada hari itu juga kedua murid Tuhan Yesus itu kembali ke Emmaus. Padahal kalau kita ingat ya, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkali-kali berkata, anak manusia, maksudnya dirinya ya, akan menderita sengsara, kemudian mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Dan pesan Tuhan juga, kamu harus menunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana, menunggu ada kuasa dari surga yang akan turun, yaitu Roh Kudus ya. Tetapi ternyata kedua murid Tuhan itu, yang satu namanya Kleopas, yang satunya tidak ditahu namanya ya. Tetapi menurut para pendeta atau penafsir, yang satunya itu anggaplah kita. Kita itu yang satu Kleopas, yang satu itu kita, supaya kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari-hari. Tetapi ada juga yang menduga itu adalah Lukas sendiri yang menulis kitab Injil ini ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, siapa itu Kleopas? Kleopas itu adalah adik kandung dari Santo Yusuf. Santo Yusuf itu adalah suami dari Bunda Maria. Jadi kalau secara manusia, Kleopas ini adalah pamannya atau omnya Tuhan Yesus secara manusia ya. Karena ini adalah adik iparnya Bunda Maria ya. Jadi suaminya Bunda Maria kan Santo Yusuf ya, punya adik yang namanya Kleopas ini. Jadi Kleopas bersama Lukas itu masuk dalam kelompok 70 orang murid. Kan murid Tuhan Yesus terbagi 3 ya. 12 murid itu ring 1 namanya, ring 1 yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian ada kelompok kedua 70 murid. 70 murid ini kebanyakan keluarga Tuhan Yesus. Nah, contohnya ini Kleopas. Kleopas ini masuk hitungan pamannya ya, omnya Tuhan Yesus. Nah, kita kembali lagi ke pembacaan kita ini. Sedangkan omnya sendiri tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Padahal karena itu mereka dengan hati sedih, bukannya tetap tinggal di Yerusalem, malah mereka kembali ke kampung, yaitu di Emmaus. Emmaus itu artinya tempat air panas ya. Jadi di kampung Emmaus ada sumber air panas untuk orang bisa mandi air panas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa arti makna pembacaan firman tentang perjalanan dua murid ke Emmaus ini, dari Yerusalem ke Emmaus 11 km. Dan ketika mereka sedang berjalan, Tuhan Yesus muncul. Nah, itu secara supernatural ya. Tidak tahu dari mana tiba-tiba Tuhan Yesus sudah ada di samping mereka, jalan bersama mereka. Tetapi anehnya mereka tidak kenal Tuhan.
Padahal selama 3,5 tahun mereka selalu berjumpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar, ya. Setiap hari Tuhan Yesus mengajar, buat keajaiban-keajaiban. Tetapi bagi Kleopas dan temannya, yang kita anggap Lukas saja ya, Lukas ini seorang dokter ya, yang menjadi dokternya Rasul Paulus di Korintus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Kleopas pamannya Tuhan Yesus berjalan dengan Lukas menuju Emmaus, mereka sedih karena yang mereka harapkan yaitu Tuhan Yesus, yang mereka anggap seorang nabi ya. Kalau kita ikuti pembacaan tadi, Yesus dikatakan seorang nabi ya, bukan Mesias, nabi. Jadi pamannya Tuhan Yesus saja keliru ya terhadap kemenakannya. Jadi waktu mereka sedang berbincang-bincang, wah, tadi pagi katanya kuburan tempat Tuhan Yesus kosong. Dan menurut perempuan-perempuan yaitu Maria Magdalena, Yohana, Salome, katanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi bingunglah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika mereka sedang berbincang-bincang, bercakap-cakap menuju Emmaus, mereka tidak sadar Tuhan Yesus sudah bersama mereka, berjalan bersama mereka, dan mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Kenapa mereka tidak kenal? Menurut para hamba Tuhan ada 2 hal. Pertama, mereka lagi sedih, sedang depresi, stres, karena nabi yang mereka puja-puja, yang mereka harapkan nanti menjadi pemimpin bangsa Israel, membebaskan dari penjajahan, ternyata mati tersalib. Jadi pertama yang membuat mereka tidak kenal Tuhan Yesus, karena pikiran mereka lagi stres, kacau ya. Orang yang mereka harapkan sudah mati di kayu salib. Kedua, mereka bingung. Jadi 2 hal yang membuat mereka tidak kenal Tuhan Yesus sudah berjalan bersama mereka, yaitu depresi atau stres karena Tuhan Yesus sudah mati. Yang kedua, mereka bingung. Bingung oleh apa? Perbuatan pemimpin-pemimpin agama. Siapa itu? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Membuat mereka bingung karena apa? Pemimpin-pemimpin mereka ini yang harus jadi contoh yang baik, malah menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi ada 2 sebab ya. Sebenarnya 3 ya. Pertama, mereka lagi depresi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib dan sudah dikubur. Kedua, perbuatan pemimpin agama. Ini juga koreksi buat hamba-hamba Tuhan ya. Jangan bikin bingung umatnya. Ini buktinya. Umat jadi bingung oleh perbuatan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal mereka tahu Tuhan Yesus tidak bersalah. Ini koreksi buat pemimpin agama, hamba-hamba Tuhan, jangan membingungkan jemaat ya. Ini yang terjadi kepada dua murid Tuhan Yesus, Kleopas dan Lukas ini. Sehingga mereka tidak kenal lagi Tuhan Yesus sudah jalan bersama mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak kenal Tuhan Yesus karena mereka dibingungkan. Dibingungkan oleh saudara seiman. Siapa itu? Para perempuan yang datang ke kubur bilang, Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena Maria Magdalena dan Yohana, Salome, mereka ketemu Tuhan yang sudah bangkit. Tapi buat Kleopas dan Lukas, mereka bingung. Tidak mungkin lah, orang sudah mati, mana mau bangkit. Padahal Tuhan Yesus sudah pernah katakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi hati-hati ya. Kita bisa tidak kenal Tuhan Yesus atau kita tidak sadar Tuhan bersama kita karena 3 hal ini. Kalau kita sedang depresi, stres, hati-hati. Mungkin karena masalah yang kita hadapi kita stres sehingga kita tidak kenal lagi, tidak sadar padahal Tuhan sedang bersama kita. Kedua, mungkin karena pendapat beberapa hamba Tuhan. Ya memang kamu sakit, kamu berdosa sih. Itu bisa saja.
Kadang-kadang juga hamba-hamba Tuhan menghakimi jemaatnya. Hati-hati ya. Nah, ini buktinya kedua murid Tuhan Yesus itu bingung karena pemimpin agama justru menghukum Tuhan Yesus. Jadi kita kalau ada sebagai hamba Tuhan jangan menghakimi ya. Tuhan juga sudah bilang jangan menghakimi. Terus yang ketiga, kita juga sebagai jemaat Tuhan jangan bikin bingung orang lain. Mungkin kita tidak sadar, kita punya perbuatan, kita punya sikap. Dia itu orang Kristen, tapi kok dia pemabuk, dia punya kata-kata tidak bisa dipercaya. Nah itu. Seperti kedua murid tadi, Kleopas dan Lukas, mereka tidak percaya perempuan-perempuan ini yang teman seiman mereka memberi kabar Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya, malah mereka bingung kalau menurut kitab pembacaan kita tadi. Dan syukurlah Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar. Jadi dari pembacaan kita tadi, kedua murid itu yang sedang bingung, putus asa, dan heran melihat hamba-hamba Tuhan berbuat yang tidak benar, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberikan solusi, jalan keluar. Jadi ketika kita menghadapi kebingungan, masalah, atau apapun yang kita hadapi yang membuat kita menderita, sadarlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihat Tuhan ya. Ini kedua murid sudah berjalan sama Tuhan, mereka tidak kenal lagi Tuhan. Bisa saja kita demikian. Kita percaya Tuhan itu roh. Karena tidak kelihatan kita tidak percaya. Padahal Tuhan bilang, aku adalah Allah Immanuel. Aku Allah yang menyertai kamu. Tapi kita tidak percaya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari perjalanan Kleopas dan Lukas dari Yerusalem ke Emmaus ada 3 hal. Pertama, kita datanglah kepada Tuhan Yesus. Kedua, percayalah firman Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa anak Allah itu harus menderita, disalib, tapi dia akan bangkit. Itu tertulis semua di kitab nabi-nabi, di kitab Taurat. Nah, kita sebenarnya bersyukur. Waktu itu Kleopas dengan Lukas belum punya Alkitab kayak kita, sudah lengkap. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Mereka cuma punya perjanjian lama kalau kita sekarang. Kita yang sudah lebih lengkap harus lebih mengerti. Dan kita juga ada Allah Roh Kudus. Jadi jalan keluar buat kita lebih gampang ya. Percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus berserta kita. Dan percaya pada firman-Nya. Dan percaya juga Allah Roh Kudus ada pada kita. Itulah yang memberikan jalan keluar, kemenangan demi kemenangan setiap masalah yang kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan tentang perjalanan Kleopas dan Lukas menuju Emmaus. Nanti yang lebih melengkapi Oma Palar ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Kita jumpa lagi Bapak Ibu pada siang hari ini. Kita mendengar apa yang tadi Opa sudah katakan. Saya menambahkan sedikit aja. Saya mau katakan dari firman tadi yang kita baca, saya melihat keseluruhannya, saya ambil dari murid-muridnya Tuhan Yesus sebagai murid, sebagai manusia, dan Tuhan Yesus juga sebagai manusia yang mereka sudah lewati berjalan bersama-sama Tuhan selama beberapa tahun ya. Kita tahu pergaulan mereka dengan Tuhan begitu banyak. Tuhan sudah menceritakan kehidupan Tuhan, bagaimana kehidupan Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhan Allah Bapa yang mereka kenal, dan bagaimana sikap mereka terhadap Tuhan dan kehidupan. Saya melihat dari firman hari ini, melihat itu dari sisinya manusianya. Ya, bagaimana perjalanan 2 orang ke Emmaus adalah murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka
dalam beberapa hari ini mereka meninggalkan berjalan menuju kampung Emmaus. Dalam mereka dua Kleopas dan temannya ini bercerita, berdiskusi mengenai apa yang mereka alami, yaitu guru mereka yang mereka itu dikatakan rabi, dikatakan juga Tuhan yang sudah menyatakan dirinya, memberitahukan pada mereka siapa dia sebenarnya. Dan saya percaya itu mereka sudah tahu. Tetapi begitu kecewanya, saya tidak mengulangi lagi mereka apa yang mereka dapati, yang mereka harapkan dari seorang guru, seorang Tuhan, dan seorang yang patut dicontohi, yang dikagumi. Orang lain terutama mereka ada pengharapan yang begitu besar sebagai orang yang sangat terkenal, yang mereka katakan sebagai, boleh kata, guru yang mereka sangat rindukan, seperti firman katakan, bisa melepaskan mereka dari tangan penjajahan waktu itu bangsa Romawi. Mari kita lihat dari sisi manusia. Manusia, apa yang mereka sebagai saat itu mereka ada di dalam satu posisi, satu kehidupan rohani yang berada di dalam, saya kembali dulu bahwa mereka berada, jangan kita bawa mereka saat ini kehidupan kita contohi mereka saat itu. Waktu saat itu mereka berada di dalam posisi belum ada, saya katakan belum ada Roh Kudus. Jadi Tuhan waktu mereka itu masih Tuhan sendiri, yang mereka bersandar melihat pesan-pesan Tuhan itu melalui nabi, imam. Dan sekarang waktu itu Tuhan sendiri datang seperti manusia dan berjalan bersama dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan Tuhan mengajar mereka siapa itu sebenarnya. Dia sebenarnya pada akhirnya, ada yang mengatakan seperti banyak cerita yang kita sudah ikuti di dalam Injil bahwa mereka sudah tahu dia itu adalah Tuhan. Ya, saya percaya semua apa yang Tuhan selama hidup Tuhan Yesus di bumi bersama mereka sudah tahu. Tapi mari kita lihat sisinya sebagai manusia. Mereka sangat kecewa apa yang mereka harapkan dari guru mereka. Inilah saya bawa sifat aslinya manusia. Mereka selalu dekat dengan Tuhan. Mereka sudah belajar firman, yaitu di perjanjian lama ada Taurat dan apa semua kelengkapan yang sudah diberikan bagi imam-imam, bagi nabi yang mereka alami. Dan sekarang mereka di 3 tahun bergaul pada Tuhan, begitu banyak Tuhan memberikan, ada tanda mujizat, ada hal-hal yang saya tidak katakan di sini, tapi kita semua tahu bagaimana Tuhan hidup bersama mereka. Begitu banyak hal-hal yang mereka lihat, tetapi mari kita lihat apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu, tetapi saya merenungkan di sini, dasar hati mereka tidak seperti yang Tuhan harapkan. Karena ada kekecewaan di situ. Ada pengharapan yang mereka harapkan tidak mendapatkan di situ. Jadi kita lihat di sini bahwa manusia, khususnya anak-anak Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kita ada di posisi seperti 2 orang jalan, murid Tuhan Yesus jalan ke Emmaus? Apakah kita ada di situ? Mari kita renungkan bersama. Sekian tahun berjalan bersama Tuhan. Kalau kita bawa kepada kehidupan kita anak Tuhan saat ini, mari kita renungkan, apakah kita juga seperti 2 orang murid Tuhan Yesus berjalan ke Emmaus? Apakah kita juga ada di hal yang demikian? Ya. Apakah kita tahu Tuhan, tetapi kita punya hati tidak seperti apa yang Tuhan harapkan? Yang kita harus jaga bahwa
kehidupan di situ kalau kita baca, kehidupan manusia kalau berada di dalam kekecewaan. Kadang-kadang apa yang kita sudah tahu apa, kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman, kita tiap hari berdoa, tetapi itu hanya kadang-kadang hilang. Kita tahu tapi hilang pada saat kita kecewa. Di sini kita lihat pembacaan hari ini. Kekecewaan bisa membawa kita tidak melupakan apa yang sebenarnya kita sudah pupuk dengan Tuhan hidup kita, ya, tingkah laku kita, pemikiran kita, hati kita, tetapi bisa hilang seketika hanya karena kecewa. Ya, di sini Tuhan mau nampakkan pada kita khususnya, pada murid-muridnya khususnya kita pada akhir zaman ini. Untuk menghilangkan rasa itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati. Apa yang kita baca pembacaan malam ini, kita bawa di dalam kehidupan saat ini, tidak akan terjadi, yaitu kecewa. Bagaimana kita tetap tidak mengalami demikian, kita harus bergaul lebih dalam dengan Tuhan. Tidak melihat hidup kita berdasarkan mata dunia. Hidup kita benar-benar hidup bersama Tuhan. Sekarang sedikit mudah untuk generasi kita zaman akhir ini. Karena Tuhan sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Dia bergerak, dia bergiat dengan kita kalau kita pakai dia. Karena dia sudah katakan, saya tinggal di dalam kamu tinggal dengan saya. Nah, tidak seperti apa yang kita baca pada siang hari ini. Itulah perbedaan yang kita harus lihat, kita harus renungkan. Kita adalah lebih mudah daripada apa yang kita baca siang ini. Kita harus meletakkan hati kita benar-benar Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak dunia mempengaruhi kita. Kalau kita selalu bergaul dengan Tuhan, maka dunia itu kalau datang di kita dikontrol oleh Tuhan. Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Itu yang menjadi kehidupan kita zaman akhir ini, anak-anak Tuhan. Kita harus melihat firman hari ini, kita jangan demikian. Kita harus membawa kehidupan kita di dalam kehidupan, tetap sandaran kita adalah Tuhan. Tuhan harus bersatu dengan kita, dan kita jalan bukan lagi kita ada manusia, tapi orang melihat kita adalah Tuhan. Jadi kalau hal-hal kekecewaan, hal-hal sakit hati atau traumatis atau apapun yang tidak berasal dari Tuhan, kalau kita selalu dengan Tuhan, maka apa yang kita di luar datang dalam kehidupan kita dikontrol oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang bersama dengan kita. Maka seperti murid Kleopas dan temannya itu berjalan, kalau hal demikian datang, kita otomatis akan terhindar dari hal yang demikian. Itulah manusia yang saya lihat dari sisi manusianya. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan tidak mengetahui ini? Kita sudah tahu cerita yang kita baca firman hari ini. Tuhan malah sudah tahu, malah Tuhan datang. Tuhan datang bukan untuk mengetahui dan pergi tinggalkan, tidak. Tuhan datang dengan caranya. Malah Tuhan menyadarkan mereka pun tidak sadar. Di situ dikatakan mata mereka tertutup. Tertutup karena apa? Bukan ditutup, Bapak Ibu. Karena hati mereka masih dengan hati dunia. Hati dunia, berpikiran mereka adalah pikiran dunia. Tidak dasarnya tidak ada hati Tuhan yang menginginkan. Dasar hati mereka itu yang paling penting saya lihat kalau saya renungkan. Dasar hati mereka ingin melepaskan mereka, ingin mendapatkan satu pemimpin, satu raja, ya,
tapi berdasarkan mata hati mereka adalah dunia. Itulah perbedaan kalau kita lihat. Kalau dunia kita melihat dengan mata dunia, menginginkan sesuatu, dan mata Tuhan kalau kita lihat apa yang kita inginkan. Disitulah perbedaan. Nah sekarang kita memilih yang mana. Nah di situ Tuhan datang dengan sangat begitu indah, begitu caranya Tuhan, cara mendidik, menyadarkan mereka. Malah Tuhan di situ datang berjalan bersama-sama mereka. Tuhan berbicara kepada mereka, akhirnya menegur mereka. Di situ juga mereka belum mengerti. Nanti waktu terakhir Tuhan duduk, ya, dan membagi roti, baru mereka sadar. Waktu mereka sadar, mereka di situ mengingatkan, pantas waktu kami berbicara ada rasa yang lain saat waktu itu Tuhan berbicara dengan mereka. Di situ mereka sadar, disitulah mereka lihat perbedaan. Ya, kalau apa yang kita alami sekarang, kalau kita bandingkan dengan sekarang bahwa keadaan itu, kadang-kadang Tuhan datang menegur kita, tapi kita tidak sadar. Kenapa? Karena hati kita tertutup, tidak melihat Tuhan. Hati kita hati dunia, melihat sesuatu masalah dengan mata dunia. Mari kita sadari kehidupan kita, ya, melihat sesuatu, terutama anak-anak Tuhan, melihat satu masalah, satu problem hidup, ya, apapun, dalam kita gembira, kita senang, atau kita susah, dalam situasi apapun, kita harus dengan sadar, bawalah hati kita, mata kita adalah mata Tuhan. Kita harus berusaha belajar menjadikan hati dan mata kita adalah mata Tuhan. Itu perlu kita melatih diri, Bapak Ibu. Untuk hal ini, kalau kita tidak berusaha untuk menjadikan, mempelajari hidup kita dengan mata Tuhan, kita tidak dapat. Kalau kita bisa belajar ini, kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Setiap hari, kalau bisa sesering mungkin kita bergaul, kita memuji, menyembah Tuhan. Jadikan rumah kita adalah rumah doa, rumah hati kita adalah tempat Tuhan. Ya, lebih khusus lagi, kita harus radikal, Bapak Ibu, untuk kita bisa membedakan kehidupan kita dengan dunia. Kalau kita sendiri tidak bisa, orang tidak bisa melihat kita perbedaan. Itu menjadi satu tantangan. Kita harus berusaha itu, menyadarkan diri kita sendiri. Kita harus radikal supaya kita bisa beda. Kalau kita pengalaman hidup, kalau kita sering dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan adalah selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Maka kebiasaan itu tidak akan keluar dari kita. Kebiasaan kita itu adalah kebiasaan dengan Tuhan. Maka tidak, dengan tanpa sadar, kehidupan kita, rumah tangga kita, rumah doa kita, rumah persekutuan kita menjadi urapan Tuhan yang berada di situ. Saya tidak panjang di sini, Tuhan, pasti Bapak Ibu teman-teman bisa tahu bagaimana kalau Tuhan tinggal di tempat kita, ya, di situasi kita, di komunitas kita, maka kehidupan yang kita bisa mewakili dengan kata ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kedamaian di dalam. Beda kalau dunia yang kita kadang-kadang kita menyadari, tetapi begitu problem datang, apa yang terjadi seperti kita baca malam ini, siang ini, mereka berjalan berjauh dari problem, mau menjauhkan mereka dari kekecewaan mereka. Mereka pulang jalan ke Emmaus, ya, begitu jauh, dan sambil bercakap. Sebenarnya mereka bercakap, berdiskusi, itu menandakan mereka kecewa. Melihat percakapan mereka kecewa, tapi Tuhan datang menegur mereka. Itu pun mereka tidak sadar, karena apa yang saya katakan tadi, hati mereka tertutup untuk Tuhan, tidak melihat hati mereka dengan mata Tuhan, ya, hanya mata manusia, seorang raja, kedudukan yang bisa membebaskan mereka. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam,
Saya tidak membedakan manusia itu sama saja, tetapi dengan apa zaman tetap ada di berjalan, zaman bisa berubah, ya. Kita dulu tidak ada kata Roh Kudus, ada nabi-nabi, imam-imam yang mengajar mereka, tapi kita tertantang pada zaman kita adalah Roh Kudus tinggal. Kita harus lebih hebat daripada zaman waktu itu, zaman murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita pikirkan, kita duduk di mana sebenarnya. Apa yang kita harus rubah, yaitu hidup kita. Hidup kita harus benar-benar kita rubah agar semua persoalan dalam kehidupan kita bisa tahu apa yang salah Tuhan bisa tahu, kita menyadari Tuhan datang menegur kita sadari. Waktu itu Tuhan Yesus datang, itu pun mereka tidak sadari. Bukan berarti Bapak Ibu, kita dengan Tuhan kita kadang-kadang kita tidak akan salah. Kadang-kadang kita salah, bahkan selalu. Tetapi Tuhan begitu datang menegur kita, bahkan bukan menegur, berbicara pun kita sudah bisa bedakan ini Tuhan dan bukan Tuhan. Pembacaan siang hari ini yang menyadarkan kita akan hal ini. Disitulah letak manusianya. Manusia kita, pembacaan hari ini menyadarkan kita manusia kita, bukan Tuhan. Tuhan tetap melihat kita, tidak ada perubahan. Kita yang berubah karena dasar kita bukan dasar yang sebenarnya. Mata hati kita adalah dunia, bukan Tuhan. Kita harus belajar untuk firman hari ini. Kita harus sadar melihat firman hari ini. Benar-benar kita bisa berubah di saat kita kecewa. Bukan berarti kita tidak bisa kecewa. Kita Tuhan katakan dalam kehidupan kita, anak-anaknya terutama di dunia ini, tetap ada perjuangan. Di dalam perjuangan itu ada kecewa, ada sakit, ada air mata, ada penderitaan. Bukan berarti itu Tuhan, kalau dengan Tuhan semua selesai, tidak. Tuhan katakan di dunia tetap ada, tapi yang saya mau, engkau harus dengan saya. Begitu saya datang, saya berbicara, saya menegur, bahkan kamu harus tahu. Waktu saya datang berbicara, kamu bisa membedakan. Di situ aku, di sini dunia. Bahkan kalau kita ditegur pun, kita lebih jelas. Di situ juga waktu kita ditegur, kita harus sadar di mana salah kita. Salah dosa apakah, pelanggaran apa yang kita sudah buat. Karena kalau Tuhan sudah tegur, beda dengan kalau Tuhan berbicara, Bapak Ibu. Kalau ini saja kita tidak bisa bedakan, itu menjadi pertanyaan. Mari kita renungkan. Ya. Tuhan datang bukan tiba-tiba, Tuhan datang setiap saat. Datang bukan kalau kita datang mau menegur saja karena kita salah. Tuhan tinggal tunggu-tunggu melihat kesalahan kita, tidak. Tuhan setiap hari datang, berbicara bahkan. Tuhan suka kita berdiskusi. Saya katakan Bapak Ibu, berdiskusi dengan Tuhan bukan hanya doa. Ya. Berdiskusi, doa kita, pemahaman doa, kita duduk, itu namanya doa. Kalau saya berpendapat bahwa doa itu setiap saat, bahkan kita apapun kita lakukan, kita menyapu, kita pekerjaan hari-hari, tidak harus selalu yang spesial, tidak. Tuhan tidak menunggu kita di situ. Bahkan kita mau melakukan yang termudah sekalipun, Tuhan mari dengan aku. Di dalam kita bekerja juga dengan Tuhan setiap hari, kita libatkan Tuhan di dalam kegiatan kita, libatkan Tuhan dengan cara kita diskusi. Tuhan, saya mau lakukan ini. Tuhan permisi, saya mau ini, saya mau itu. Kalau kita lagi bicara, Tuhan maaf saya begini, saya mau tinggalkan dulu, saya mau kerja, karena kita concern. Hal-hal demikian Tuhan sangat senang Bapak Ibu. Karena kita libatkan kegiatan hidup kita, kegiatan pikiran kita, kita libatkan Tuhan di situ. Hal-hal yang kecil. Kalau sudah menyenangkan hal Tuhan dengan hal-hal begini, apalagi yang besar.
Tidak usah kita panggil. Memang ada kata panggil Tuhan, itu wajar ya. Tetapi kalau saya berpendapat tanpa kita panggil pun, karena kita radikal, Tuhan sudah tahu. Kadang-kadang kita bilang, kenapa kita begini Tuhan? Kita juga disadarkan Tuhan waktu kita ngomong, kamu salah anakku. Ada sesuatu yang kamu tidak jalan yang sebenarnya. Ya. Kita kadang-kadang katakan sesuatu itu, kalau kita katakan sudah melukai hati Tuhan. Tidak. Tuhan memberikan kita cara hidup yang benar, yang sebenarnya. Kenapa kita selalu salah? Karena kita hidup di dunia ini selalu terpengaruh dengan hal dunia. Sehingga hal yang Tuhan berikan, kehidupan yang hakiki sebenarnya, kita sudah tidak ingat lagi. Karena dunia selalu menawarkan yang instan. Bukan Tuhan tidak bisa kasih instan, bisa. Tapi kita tidak dewasa dengan hal-hal yang Tuhan berikan. Kita sangat dewasa kalau kita dengan Tuhan. Jadi itu saya harapkan kita renungkan Bapak Ibu. Selalu libatkan Tuhan dalam hal-hal kecil apapun. Lebih radikal lagi, sekali tarik napas Tuhan, kita buang napas itu Tuhan. Saya punya radikal di situ untuk melatih pikiran saya sendiri, untuk kita tetap dengan Tuhan. Jadi begitu sesuatu yang salah, mungkin karena kita manusia, tapi saya tidak mau pakai kelemahan itu. Saya tetap sempurna karena Tuhan di dalam saya, harus sempurna. Sempurna kita cuma sekian, tapi Tuhan bikin lebih sempurna. Karena kita selalu dengan Dia. Dan kita peka untuk mengatakan ketidaksempurnaan. Kita tahu kalau kita tidak sempurna. Dan kita tahu juga Tuhan datang. Nah kalau sudah begini, apakah setan mau datang menggoda kita? Tidak. Itulah dalam firman, iblis itu seperti singa yang mengaum, mengelilingi kita setiap hari. Bukan kalau sudah ada persoalan baru dia masuk. Tidak Bapak Ibu. Tidak, dia tidak akan masuk. Dia tetap cari celah. Celahnya kalau kita tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan saja, Tuhan sudah datang. Ya. Nah hiduplah demikian dengan Tuhan. Ya. Karena firman pada siang ini mengatakan, saya lebih sangat merenungkan di kata mereka tidak melihat Tuhan itu Tuhan, karena mereka ditutup oleh sesuatu. Ada selaput yang menutup mata mereka. Sebenarnya di situ intinya Bapak Ibu. Kekecewaan itu menutup mata mereka. Mereka tidak lihat di situ Tuhan. Nah ini kita jangan, untuk kita generasi akhir zaman harus tidak boleh demikian. Harus tidak boleh demikian. Karena itulah kepekaan dengan kita. Disitulah yang Tuhan nilai. Ya, bukan jalannya. Ya, waktu mengatakan tertutup, di situ kita harus lebih sadar di situ. Sebenarnya kunci pembacaan kita hari ini sebenarnya di situ. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan tidak kecewa. Tuhan datang menegur sampai mata mereka terbuka. Begitu lama perjalanan, mata mereka terbuka waktu Tuhan membelah, memakan, duduk makan bersama. Kenapa waktu makan baru datang? Kalau saya renungkan, makan itu adalah persekutuan. Dimakan itu banyak hal. Di situ kita makan, kita bercakap, kita duduk bersama. Jangan jauhkan hal-hal demikian. Itulah hal persekutuan. Di situ baru kita sadar. Di situ kadang-kadang kita sadar waktu berkumpul. Oh ya, beginilah caranya Tuhan waktu itu. Kita ingat, pantas ini. Karena apa? Pantas itu waktu kita nikmati persekutuan itu. Di luar persekutuan kita tidak bisa. Di luar persekutuan ada kekecewaan, ada hal yang menyakitkan. Tetapi kalau kita datang dalam persekutuan, di situ adalah hidup kita sebagai anak Tuhan. Karena Tuhan katakan di dalam persekutuan ada manusia kita yang saling mengasah satu dengan yang lain. Di situ ada kelebihan, ada kekurangan, kita saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, apa yang terjadi? Pembacaan kita hari ini, itulah yang terjadi. Bukan Tuhan sengaja untuk makan baru mereka sadar, tidak. Dari awal Tuhan sudah jalan bersama, mereka tidak sadar.
Karena yang mereka katakan apa? Selalu kekecewaan. Itu bukan Tuhan. Tuhan begitu jalan selalu menyadarkan mereka. Bahkan di situ Tuhan sengaja tidak mereka pergi, tidak mau pergi. Di situ hati Tuhan kita lihat. Kadang-kadang Tuhan sengaja. Ya. Tuhan itu sama dengan kita, manusia juga. Tuhan katakan sebagai orang yang kita katakan orang tua bisa, teman yang lebih tahu bisa, yang sesuatu yang kita tidak bisa pikirkan. Tuhan yang wow, susah didekati, tidak. Tuhan yang selalu datang dengan kita Bapak Ibu. Cuma kita yang selalu, bukan kita menjauh karena kita tidak dekat, tidak melihat pribadi Tuhan. Kalau kita sering dengan Tuhan, kita mengetahui pribadinya. Kita mengetahui apa yang dia mau. Ya, apa yang dia mau dengan dia memulainya dengan aku harus demikian, keintiman, ada kekudusan. Maka kita makin dekat dengan Tuhan. Kalau begini, iblis siapa yang mau dekat dengan kita? Pembacaan hari ini tidak ada iblis di situ. Tidak ada iblis, tapi pekerjaan iblis sudah ada, yaitu kecewa. Di dalam Tuhan tidak ada kecewa, Bapak Ibu. Tidak ada kecewa. Tapi kalau kita kecewa, Tuhan datang. Nah, bagaimana kepekaan, saya ulang lagi, bagaimana kepekaan itu kita bisa terima? Seperti murid tadi tidak bisa tahu, ya. Bagaimana supaya kita tahu? Saya jelaskan, saya katakan ulang. Intim dengan Tuhan. Isi keintiman saya tidak ulang, Bapak Ibu di rumah pasti sudah tahu, ya. Jadi pembacaan hari ini membuat kita jaga kehidupan kita. Mari kita dekat dengan Tuhan. Kita akan melihat setiap tindakan dia, setiap apapun dia katakan, kita sudah tahu bedanya. Karena apa? Selalu dengan dia, selalu. Kebiasaan selalu menjadi sesuatu yang hidup kita sudah dengan Tuhan. Itu ya, membuat kita akan selamat, kita akan hidup dengan Tuhan. Maka apa yang Tuhan inginkan dari kita akan punya itu. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi pembacaan hari ini, mari kita dewasakan dengan dewasa hidup kita, hidup selalu dengan Tuhan. Dunia akan jauh dengan sendirinya dari kita. Hanya itu Bapak Ibu, ya, saya berdoa Roh Kudus akan lebih banyak memberikan satu pemahaman yang lebih daripada apa yang saya katakan. Saya juga terbatas, kata-kata saya mungkin tidak bisa dimengerti, tapi saya tahu pasti Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih terarah. Hanya itu, terima kasih, sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi tentang perjalanan dua orang murid Tuhan Yesus, Kleopas dan temannya, sekarang kita mau melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus. Marilah siapkan osti dan anggur atau roti, sirup, teh, dan marilah kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah tersalib dan bangkit pada hari yang ketiga, yang telah memerintahkan pada kami untuk melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu Bapa yang kekal, kami mohon kuduskanlah, berkatilah osti, anggur, roti, sirup atau teh pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan pada kami yang ada di House of Warlord Sentul City. Dan kami mohon sekali lagi Bapa, ampunilah dosa-dosa salah kami juga mengampuni sesama kami. Sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti anggur perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang,
semakin berbawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatanku, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Setelah terima hosti anggur perjamuan kudus, bila pada hosti ada firman Tuhan tertulis, silakan dibaca. Dan firman Tuhan ini adalah pesan buat tiap-tiap pribadi dan secara khusus buat seluruh keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca, kami juga di Sentul City akan membacanya. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di Roma 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Terakhir Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi pesan khusus buat keluarga Warlord. Ketekunan menimbulkan Ya, kalau kita sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan Yesus, itu akan membuat kita tahan uji. Dan setelah kita tahan uji, maksudnya kita kuat ya terhadap ujian apapun, itu akan menimbulkan pengharapan buat kita, pengharapan untuk berkemenangannya. Jadi kita tidak akan kalah dengan masalah atau ujian. Terus yang kedua tadi apa? Bagi orang yang punya pelanggaran yang harus Ya, dan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua pelanggaran dosa-dosa kita. Jadi kita tidak boleh lagi diintimidasi atau didakwa oleh iblis, karena Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib di bukit Golgota. Terus Oman tadi bersukacita ya. Apa? Oleh sebab itu, karena dosa-dosa kita sudah diselesaikan Tuhan Yesus, untuk itu kita harus bersyukur dan bersukacita selalu di dalam Tuhan ya. Dan kita tahu bersukacita karena Tuhan Yesus berjanji apa yang diinginkan hati kita Tuhan berikan. Nah, ini satu pengharapan ya. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan, karena kalau kita bersukacita dalam Tuhan, apa yang diinginkan hati kita Tuhan akan berikan. Dan terakhir, oleh sebab itu kita harus mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya, mengenal secara pribadi, karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita tahu kebenaran, kita merdeka di dalam segala hal. Itulah pesan-pesan Tuhan buat keluarga Warlord. Mari kita angkat hosti. Firman Tuhan berkata di Lukas pasal 22 ayat 19.
Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita ucapkan sama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib di Bukit Golgota yang sudah mengampuni kami dan menganugerahkan kami hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kita ucapkan dengan iman, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah darah anak domba Allah yang tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum. Marilah kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Hari ini ada. Bukan karena kuat, bukan karena kuatku, namun karena Roh. Namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hati, ku lepas semua hati untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, mengiring Yesus. Itulah kekuatan Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuat, namun karena Roh-Mu, namun karena Roh-Mu. Dan kami bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, semakin berkurang.
bawa hatiku penyembah kami Tuhan. Semakin Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan kami hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa Surgawi, itulah kerinduan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk selalu mengiring Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berkenan di hati Tuhan di dalam kami melaksanakan kesaksian-kesaksian dan pelayanan-pelayanan kami dimanapun Tuhan utus kami dan kapan saja dan di mana saja. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa buat keadaan dunia yang semakin buruk, di mana banyak terjadi bencana-bencana alam seperti yang terjadi di Taiwan, berupa gempa bumi yang sangat dahsyat yang menimbulkan tsunami, dan juga bencana tornado yang terjadi di Amerika dan mungkin juga ada di tempat-tempat lain. Untuk itu Tuhan, kami mohon kasihanilah umat ciptaan-Mu Tuhan. Hindarkanlah dari kebinasaan yang sia-sia, dan lindungilah kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan dari segala macam bencana yang terjadi di akhir-akhir ini, sebagai tanda kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat dan setia melakukan firman-Mu, supaya kami layak disebut duta-duta kerajaan-Mu di akhir zaman. Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia pada hari ini,
yang karena hari ulang tahun, kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, panjang umur, dan sukses di dalam studi bagi mereka yang masih dalam pendidikan, bagi mereka yang sudah bekerja atau berbisnis. Tuhan kiranya promosikan untuk jenjang-jenjang yang lebih tinggi, dan bagi yang berbisnis Tuhan tingkatkan terus omset dari bisnis yang sedang dikelola. Terima kasih Bapak, dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mungkin saat ini menghadapi permasalahan-permasalahan, Tuhan, kami hanya datang kepadamu untuk memberikan solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dan tolonglah apabila ada yang dalam masalah keuangan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan bagi yang dalam keadaan sakit, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sakit apapun yang sedang dialami. Berkatilah ya Tuhan obat-obatan yang diberikan dokter dan yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati juga peralatan, para dokter, para perawat, para medis yang menangani Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang sakit. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan kami mendapatkan jalan keluar, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang kami doakan buat pemerintah bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, serta semua menteri, koordinator, para pejabat tinggi, baik sipil, militer maupun kepolisian yang bertugas di ibu kota pusat Jakarta sampai ke daerah-daerah. Curahkanlah roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga para pejabat kami menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan bersih dan adil. Sehingga kami percaya Tuhan akan mempromosikan bangsa kami, sehingga pada akhir zaman ini berita Injil itu dimulai dari timur, yaitu dari Indonesia ke Yerusalem, kemudian ke negara-negara barat. Terima kasih Tuhan, pakailah kami persekutuan Warlord Ministry ini untuk tetap menjalankan kesaksian pelayanan kami sesuai dengan karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan pada kami, khususnya di dunia supernatural. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kami dapat bersekutu, menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada saat ini. Dan Tuhan, sebelum kami berpisah, kami memohon berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang tidak ada batasnya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudari-saudari, dan adik-adik bersama keluarga, dan juga menyertai kami yang ada di Sentul City mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 14 April 2024. Tuhan Yesus memberkati.